Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham AGI atau Sanata Nugas. Nah, ini kita lihat untuk laporan keuangan ini. Nah, dia langsung bahas apa ya, keuangannya. Untuk yang kali ini dia nilainya itu dia jutaan, nilai jutaan tapi bentuk itu dia rupiah. Jadi kali saja dan 1 juta rupiah. Kas dan setara kas ini agak sedikit menurun dari 500-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Utang usaha oke, tapi pihak berhasil meningkat cukup banyak nih ya jika dibandingkan dengan pihak ketiga. Dan ini kalau kita lihat di sini ini sama-sama meningkat ya, walaupun begitu pihak ketiga masih lebih banyak. Untuk total asetnya dari 7,7 triliunan sekarang menjadi 7,9 triliunan. Nah, dia ini mengalami peningkatan yang cukup pesat nih kalau kita lihat. Bahkan tadi yang persediaan dia pun meningkat juga ya, ini cukup bagus. Tapi sebenarnya kayaknya nggak gitu banyak sih dia peningkatannya. Untuk yang persediaan tadi, ini aset tetap kita lihat. Aset tetap juga meningkat sekitar 300 miliaran. Ini soal rata-rata meningkat, tapi aset tetap itu agak susah dilihat ya. Karena kita nggak tahu pasti mereka pakai acuan harga berapa gitu ya. EBITDA jangka pendek, ini utang bank jangka pendek dan lain-lain. Total hutangnya dari 4 triliunan sekarang menjadi 4,2 triliunan. Nah, berarti dia ada peningkatan sekitar 130 miliaran ya. 130 miliaran. Dan salah satu peningkatannya itu lebih disebabkan karena peningkatan hutang jangka panjang. Nah, dia hutang jangka panjang dia meningkat. Untuk ekuitasnya sendiri dia meningkat juga. Tetapi kayak peningkatan hutangnya masih lebih banyak ya. Ini dari 3,72 menjadi 3,77, artinya nggak gitu banyak meningkat. Kita lihat penjualan netonya dari 2 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Nah, ini penjualannya dia meningkat, oke, cukup bagus. Beban penjualan, ini beban penjualan meningkat, beban umum meningkat. Ini kayaknya labanya ini bisa turun nih. Ini kita lihat dulu yang laba usaha dari 350 miliaran sekarang menjadi 318 miliaran. Nah, laba tamu jalan hanya tersisa 80 miliaran dari 114 miliaran. Mengapa labanya bisa turun? Jika dilihat dari sini itu karena ada peningkatan di beban penjualan, beban umum dan administrasi dan lain gitu ya. Nah, jadi beban-bebannya ini dia terus meningkat sehingga walaupun penjualannya dia meningkat, kenaikan dari beban itu sendiri lebih besar daripada kenaikan penjualnya. Nah, inilah yang menjadi salah satu hal yang cukup bahaya ya kalau kita lihat untuk beberapa perusahaan. Untuk arus kas dari aktivitas operasional kita ya, kepala pemasok dia meningkat nih dari 1,2 menjadi 1,5. Masih oke lah ya kalau kita lihat di sini. Nah, berarti dia meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Berarti ini sebenarnya labanya ini nggak gitu apa ya. Dia walaupun menurun, sebenarnya dia pembayaran pemasok sudah lebih banyak. Dan kalau kita lihat memang persediaan lebih banyak walaupun masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kenaikan labanya ya. Tapi aset tetap dia meningkat sih. Untuk entitas sana kita lihat gak ada perubahan. Kemudian ada Dewan Komisaris, ini ada top manajemennya, juga gak ada mengenai perubahan karena di sini dikatakan 2024 dan 2023, berarti gak ada berubah ya. Ini kita lihat dulu. Ini kas dan setara kas. Kita lihat untuk yang kas di tangan itu agak sedikit ya. Dan sebenarnya tergolong cukup banyak sih. Kita lihat dari 2,5 miliaran sekarang menjadi 3,5 miliaran. Nah, ini berarti sudah miliaran masih tergolong banyak ya. Ini kita lihat yang banknya ini ada rupiah, ada US dollar dia meningkat. Dia sebenarnya nggak bisa dibilang meningkat juga sih, dia ada yang menurun juga. Yang setelah Singapura dia berkurang, yang rupiah ini yang paling banyak yang dia berkurang ya.
di bawah Rp 1 miliaran yang mereka berarti ada simpan di beberapa bank ya. Ada simpan di banyak bank, tapi jumlah itu agak kecil, jadi mereka langsung kalkulasi untuk deposito berjangka. Ini paling banyak mereka di Bank Danamon. Ini Bank Danamon sebenarnya gak gitu banyak sih orang yang simpan di Bank Danamon dalam bentuk deposito. Kalau untuk yang selama ini kita lihat ya di perusahaannya, tapi ini mereka simpan. Untuk bunganya sendiri yang US dollar mencapai 3-4,5% yang deposito ya. Sedangkan rupiah hanya 2,8 sampai 6,5%. Ini pun tinggi juga ya. Jadi semua kalau kita ini semua rata-rata tinggi, walaupun sebenarnya kenyataan di lapangan kalau kami lihat ini tergolong kecil ya, kan hanya beberapa persenan saja. Itu pun dapatnya per tahun dan jumlahnya itu aja. Jadi bagusan kalau punya uang, kalau belum punya banyak uang itu cari pendapatan tambahan. Kalau yang ada nganggur baru investasikan. Yang paling utama itu cari penghasilan sebesar-besarnya. Bukan investasi saja, tapi cari juga penghasilan sebesar-besarnya. Ini piutang usaha kita lihat di sini. Piutang usaha sebenarnya dia meningkat. Ini yang pihak berrelasi dan pihak ketiga. Pihak berrelasi. Ini yang pihak berrelasi yang paling banyak dia rupiah ya. Untuk piutangnya sendiri ini menurut kami agak macet sih. Bahkan yang lebih dari 90 hari 120 miliaran, sekarang menjadi 154 miliaran. Ini memang peningkatan yang cukup banyak nih. Peningkatan yang cukup banyak. Yang pun yang lebih dari 3 bulan, kita gak tahu sudah sampai berapa bulan itu ya. Persediaan kita lihat, persediaan dia meningkat sedikit saja sih, paling sekitar 3 miliaran gitu. 3 miliaran dia gak gitu banyak peningkatannya. Bisa lihat di sini. Catatannya. Ini kita skip ya. Kita skip. Aset tidak lancar lainnya. Ini gak gitu beda jauh sih. Utang bank jangka pendek kita lihat yang US dollar pun udah gak ada. Utang bank jangka pendek. Ini ada entitas anaknya. Ini yang jangka panjang nih. Yang jangka panjang dia meningkat ya. Yang pinjaman sindikasi dari 1,9 triliunan sekarang menjadi 2,3 triliunan. Artinya dia peningkatan cukup banyak. Pembiayaan masyarakat Mustanakisha. Ini Bank Syariah ya. Bank Syariah ini dia sedikit menurun dari 20 miliaran menjadi 16 miliaran. Ini bagian jangka panjang. Ini EBITDA sewa kita skip. Utang lembaga keuangan. Ini mereka paling banyak ke Bank Sentral Asia Finance ya. Walaupun begitu, itu masih tergolong kecil sih. Tentang obligasi. Modal saham kita lihat. Ini 535,24, 3,2,72. Ini tampaknya yang meningkat nih kayak yang di Matrix Company ya. Ini Matrix Company ada yang tahu gak? Ini sebenarnya perusahaan apa? Dia mendapatkan kepemilikan yang
sedikit meningkat ya, ini yang kita lihat di sini 32,26 sekarang menjadi 32,7. Yang lainnya kayak nggak gitu banyak berubah ya, begitu banyak berubah dan tetap dan lain gitu. Tapi saya baru pertama kali kami dengar ada yang namanya Matrix Company ya. Sebenarnya namanya cukup keren sih, Matrix Company. Penjualan neto kita lihat yang produk gas ini dia meningkat, jasa dapatan dia sedikit berkurang. Tapi kalau gitu beda jauh. Untuk yang produk gas, biasanya produk gas itu karena dia meningkat dan menurut kami ya. Dan nggak tahu juga tergantung gimana dengan harga gasnya, bebannya dan lain-lain. Karena kita lihat perusahaan ini dia bebannya ini cukup besar. Itu yang agak susah ya. Nah ini untuk yang bahan pokoknya kita lihat pembelian dari 165 miliaran menjadi 219 miliaran, berarti pembeliannya ini masih meningkat. Nah jadi sebenarnya masih meningkat daripada labanya sendiri ya, masih oke. Beban penjualan kita lihat ini distribusi kok bisa banyak sekali ya. Beban distribusi dari 144 menjadi 147. Dan yang parahnya lagi, yang peningkat paling banyak kalau kita lihat kayak presentasinya itu ada di seperti lain-lain, perjalanan dinas anggaplah sedikit kecil, gaji dan tunjangan masih oke lah ya. Tapi ini yang lain-lain kita gak tahu ini apa ya. Dan yang tadi distribusi kok bisa banyak kali, apakah gak bisa dikurangi? Nah seharusnya bisa dilihat mana yang lebih cepat, efisien gitu ya. Ini semua yang lain ini yang dia meningkat, dia gak ada disebutkan ya. Kalau yang di sini kan udah beda. Ini penghasilan keuangan. Sebenarnya kalau kita lihat penghasilan keuangan yang tadi ya, penghasilan keuangan 17 miliaran. Yang di sini yang ada utang-utangnya beban bunga ini lebih banyak. Itulah yang agak susah ya. Kalau udah beban bunga lebih banyak daripada penghasilan keuangan, itu menurut kami agak sedikit susah. Saya paling banyak itu yang di utang bank. Kemudian mereka ada utang obligasi lagi. Utang bank ini paling banyak, utang bank, utang obligasi. Maka kalau kita bilang perusahaan itu dia yang penting apa? Dia pentingnya itu dia laba. Nah, tadi laba yang real ya. Yang real setelah dikurangi ini itu. Kalau untuk yang apa ini? Agak susah ya kalau mereka lihat liabilitasnya. Perlu juga dilihat hutangnya itu apakah meningkat terus atau enggak. Karena utang adalah sesuatu yang bahaya menurut kami. Karena dia kalau nggak bisa dikelola dengan baik itu akan jadi bumerang. Makanya agak susah gitu ya. Kalau mau main aman ya jangan terlalu banyak hutang. Baiklah, itu saya ada kalian. Sekian, terima kasih, saya investasi.